Bersama-sama kita berdiri di hadirat Tuhan pagi hari ini, membawa hidup kita dan diri kita dengan sikap hormat kepada Bapa. Kita akan membuka ibadah kita pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita pada ibadah pagi hari ini hanya datang dari pihak Allah yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Allah yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya. Turunlah atas kita sekalian orang-orang yang akan beribadah kepada Dia. Anugerah sejahtera serta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Kami menyerahkan sepanjang ibadah raya ini ke dalam tangan-Mu Yesus. Engkau akan menyertai dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Engkau memberkati juga semua tim yang hari ini bertugas. Engkau akan memberkati semua tim musik, semua WL singer, multimedia, Aser, sound system, semuanya Engkau akan memberkati Yesus. Engkau akan memberkati juga pendeta Hendrawati Yesus. Kau beri kapasitas yang luar biasa buat hamba-Mu ini. Kau kuduskan, sucikan, biar semua firman yang keluar dari mulut hamba-Mu ini menjadi peneguhan dan kekuatan bagi kami. Amin. Engkau memberkati juga jemaat Gia Baladewa Yesus. Engkau akan memberkati semua jemaat yang hadir pada hari ini. Mungkin ada jemaat yang sedang dalam perjalanan. Engkau menyampaikan sampai gereja ini juga dengan sehat, Bapak. Bapak, Engkau memberkati juga para tetangga kanan, kiri, depan, belakang. Biarlah ujian dan firman ini akan menjadi berkat bagi mereka yang mendengarnya. Bapak, kami siap menyerahkan ibadah ini. Kami siap peranakan bagi Allah. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa hadir di sini saudara yang semua berkat dari Tuhan Yesus saudara ya. Boleh dong kita kasih salam kanan dan kiri kita katakan hari ini adalah harinya Tuhan. Mari saudara, kita berkat tangan saudara. Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita bergembira bersama-sama. Hari
sudah baik dalam hidup kita ya saudara.
saya mau undang anak-anak sekolah minggu untuk maju ke depan. Terus, mari Bapak Ibu kita arahkan tangan kita mau menyerahkan anak-anak kepada ibadah sekolah minggu. Bapak di dalam surga, kami bersyukur kalau pada pagi ini kami boleh mengatakan anak-anak kami untuk boleh mengikuti ibadah sekolah minggu. Seperti anak panah di tangan pahlawan, biarkanlah mereka di tangan-Mu Tuhan. Biarlah Kau yang akan merasakan mereka untuk boleh menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak menjadi pewaris BFC, pewaris negeri ini Tuhan, pemilik negeri ini. Kami menyerahkan guru sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Kau berikan hikmat mereka untuk boleh lebih mengenalkan lagi Tuhan Yesus ke dalam kehidupan anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari saudara, kita duduk dulu. Kita mau satukan hati kita saudara ke satu buah pujian firman saudara. Lagu ini berjudul Walau Gunung Tak Berpindah saudara. Ini adalah lagu yang mungkin asing bagi kita semua saudara, tapi lagu ini sangat berarti bagi hidup saya saudara. Di saat saya sedang terpuruk saudara, di mana Tuhan selalu akan mengangkat saya lebih tinggi lagi saudara. Mari kita belajar lagu ini sama-sama saudara. Masih ada harapan.
terpejam, meski mataku tak melihat, walaupun gunung itu tak bertindak, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap,
percaya Bapa bahwa harapan itu selalu ada dalam hidup kami. Meski seperti Tuhan lagu yang sudah kami naikkan, mungkin masalah kami belum selesai Tuhan, tetapi kami percaya di rumah Tuhan saat ini kami berdiri menghadap tahta-Mu yang kudus. Kami sedang merayakan Kristus yang hidup. Kami punya harapan. Semuanya pasti akan diselesaikan oleh Tuhan. Bukan oleh karena gagah dan kuat kami, tapi karena Roh-Mu. Karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami punya Allah yang hidup, Allah yang senantiasa menggenapkan janji firman-Nya. Hari ini Tuhan, bersama-sama di rumah-Mu kami merayakan Tuhan yang demikian. Tuhan yang baik, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang menggenapi setiap janjinya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Benar kami mau mendengar sebagian dari firman-Mu. Buatlah kami mengerti, buatlah kami memahaminya, supaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena kami sungguh-sungguh dipelihara oleh Engkau, karena kami mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau mengambil alih kembali waktu ke depan ini. Engkau menolong hamba-Mu menyampaikan apa yang dari Bapa semata. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Boleh bertepuk tangan bersama-sama dan silakan duduk saudaraku. Shalom. 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 Aduh, senang sekali ya, saya mah coming home ya, pulang. Kalau saya mau selamat datang, nggak usah selamat datang orang rumahnya ya, enggak. Saya senang kembali bisa bersama-sama dengan kita semua di tempat ini, dan kita mau kembali belajar tentang firman Tuhan. Kalau tadi saudara kita WL berkata lagunya aja udah pertama kata-katanya, masihkah ada harapan? Aduh, dia sedih ya. Masih Kevin, ada harapan ya. Karena coba disenggol sebelahnya, ada harapan, tenang aja. Nah ya, ada harapan Bapak Ibu. Nah kenapa? Karena ada harapan di dalam Tuhan, maka kita mesti merayakan Dia. Amin. Gereja kita itu menginginkan kalau bulan Agustus kita itu kembali diingatkan tentang bagaimana kita harus memuji, bagaimana kita harus menyembah. Itu sebabnya diberi tema untuk minggu ini ya, untuk tema bulannya kan Marching for God gitu ya. Bersama-sama berbaris untuk Allah. Di minggu pertama kita kemarin belajar tentang apa? Satu apa? Oh, lupa ya. Satu tim di dalam Tuhan, satu tim di dalam Tuhan. Yang kedua hari ini, perarakan bagi Allah. Karena kita tadi percaya ada harapan kok di dalam Tuhan. Ada kasih di dalam Tuhan. Ada kuasa di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita mau mengarak Tuhan itu. Apa sih perarakan gitu ya? Perarakan, kenapa sih diberi judul perarakan? Coba kita baca dulu Alkitab kita di dalam Mazmur 68. Supaya kita dapat dulu gambarannya ya. Mazmur 68 ayatnya yang ke-25 sampai 30 untuk menghormati firman Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan berganti-gantian ya. Bermula dari saya, nanti dilanjutkan oleh jemaat bersama-sama pada hitungan ketiga dari saya. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Dalam jemaah pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang khusus yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda, berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah, tunjukkanlah kekuatanmu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi baitmu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Amin. Silakan duduk saudaraku. Nah, inilah yang menjadi dasar kita memberi judul perarakan bagi Allah. Jadi saudaraku,
Peranakan bagi Allah. Mazmur 68 ayat 25 sampai 30 ini latar belakangnya apa? Latar belakangnya adalah 2 Samuel pasal 6. Jadi waktu itu ada satu peristiwa, ya, ada satu peristiwa, mungkin ini sudah disinggung di minggu lalu. Peristiwa ini adalah bagaimana bangsa Israel itu mereka tidak taat kepada Tuhan. Kemudian tabut perjanjian Allah itu, ya, diambil oleh bangsa Filistin. Dibawa oleh bangsa Filistin karena bangsa Filistin merasa begini. Orang Israel itu menjadi kuat karena itu. Seolah-olah orang Filistin lagi lihat orang Israel tuh punya jimat. Nah, jimatnya itu apa? Jimatnya itu satu tempat yang disebut dengan tabut, ya, tabut Allah. Nah, itu tabut Allah itu, ya, orang Israel tuh menang karena itu. Kalau ada tabut itu, mereka menang. Kalau nggak ada tabut itu, mereka cilaka. Jadi kita ambil aja tabutnya. Lalu tabut itu tuh dibawa oleh bangsa Filistin. Itu di sana di negeri Filistin, ya, dikatakan 7 bulan. Dan di 7 bulan itu, aduh, kehadiran Tuhan di sana. Tabut itu kan bicara kehadiran Tuhan di tanah Filistin. Bukan seperti yang mereka harapkan. Yang katanya kalau benda ini ada di tempat mereka, mereka menang. Maka kayaknya kalau benda ini ada di tempat kita, kita juga pasti menang. Ternyata tidak. Selama 7 bulan mereka kena tulah yang luar biasa. Mereka kena borok, mereka kena macam-macam. Sampai akhirnya, aduh, cilaka kita ya. Ada benda ini. Kayaknya benda ini bukan punya kita, aduh, cilaka kita. Balikin aja. Dari Bet Semes, kemudian benda ini si tabut ini mereka naikkan sebuah lembu kereta gitu, gerobak, lalu dari Bet Semes, lalu ini dibawa ke Kiryat Yearim. Di Kiryat Yearim di sana, kemudian Daud itu melihat, wih, ada ya di sana ya, di Kiryat, dari Bet Semes dibawa ke Kiryat Yearim. Dari sana di Kiryat Yearim itu ada karena satu kali dari Bet Semes ini, karena dibawa ke Bet Semes, peristiwa Usa, ya kan? Daud bilang, ayo kita bawa aja. Benar udah datang, itu gerobaknya udah datang. Ada di mana? Berarti di Bet Semes. Lalu Daud bilang, ayo kita ambil aja dari sana. Waktu Daud mau ambil, Daud dengan polosnya dia lakukan seperti yang biasa. Dia pakai gerobak lagi, ya kan? Dari sana dibawa lagi pakai gerobak. Sampai-sampai satu kali gerobak ini mau jatuh, lalu seorang yang bernama Usa biar nggak jatuh pegang, akhirnya dia mati. Waktu Usa mati nih, itu kaget sekali kan. Waduh tuh Daud, kesel juga sama Tuhan. Udah mau diambil, mati juga nih orang. Akhirnya apa? Dibelokin ke rumahnya siapa? Obed Edom. Di rumah Obed Edom 3 bulan dikatakan Obed Edom sangat diberkati Tuhan. Coba. 7 bulan di tempatnya orang Filistin mendatangkan apa? Tulah alias kutuk. 3 bulan di rumah Obed Edom mendatangkan apa? Berkat. Jadi yang jadi utamanya itu mananya ya kira-kira? Tempatnya di mana benda ini berada atau bendanya? Kalau dari 2 peristiwa ini. Tempatnya. Tadi lo di Filistin bikin cilaka lo. Terus dibawa ke rumah Obed Edom. Obed Edom diberkati. Ya kan? Tempat orangnya dong ya. Orangnya, kalau tempat itu enggak, ini maksud saya orangnya. Orang Filistin jelas-jelas tidak mengenal Tuhan. Tapi orang Israel, ya, Obed Edom itu orang Israel, mengenal Tuhan. Lalu kemudian Daud ngomong gini, waduh, jangan cuma Obed Edom dong ya yang harusnya diberkati, ya enggak? Dia menginginkan tabut ini yang adalah lambang kehadiran Tuhan dibawa ke Yerusalem sebagai pusat pemerintahan. Kenapa? Kalau benda ini dibawa di mana Tuhan itu hadir di pusat pemerintahan di Yerusalem mewakili semua 12 suku Israel, maka Tuhan akan memberkati seluruh Israel. Bukan hanya sekelompok orang yaitu Obed Edom. Oleh sebab itu saya mau bawa ini. Tapi caranya harus benar. Tidak seperti kemarin, aduh Usa mati. Tapi sekarang caranya gimana?
Dari cara inilah membawa tabut perjanjian yang adalah lambang kehadiran Tuhan. Kalau Tuhan hadir, maka kuasanya ada, maka kasihnya ada, maka mujizatnya ada. Maka apa yang terjadi pada Obed-Edom akan terjadi kepada seluruh bangsa Israel, di mana Yerusalem menjadi pusat pemerintahannya. Oleh sebab itu gak boleh salah cara, gak boleh lagi belajar nih ya. Kemarin kita salah nih ngebawanya. Gimana? Tanya orang Lewi, tanya ini, dan betul dilibatkanlah orang yang seharusnya. Nah, Mazmur 68 ayat 25 ayat 30 ini sedang berbicara bagaimana tabut itu dibawa dari Kiryat Yearim ke Yerusalem. Di sana dikatakan, nanti Bapak Ibu saya harap membaca di 1 Samuel pasal 6. Kemudian dikatakan oleh Daud, ayo semua mereka itu ya, ada gambarannya. Yang wanita tadi dibacakan, ada dayang-dayang, ada yang menabuh remada, ada yang meniup sangkakala, ada yang meniup kecapi. Mereka berjalan kenapa? Mereka seolah-olah seperti ada dalam sebuah perarakan. Apa itu perarakan? Bapak Ibu, apa itu perarakan? Kalau ada orang ngomong diarak, bukan minuman, lain arak, tapi diarak tuh dia apa? Dipawaikan, ya kan? Kayak 17 Agustus ada arak-arakan, artinya ada sebuah kalau semacam karnaval, semacam festival, ada sebuah perayaan. Nah gitu ya. Ada juga ya orang tuh diarak, gak bener, ada juga ya biar bikin malu. Tapi dalam konteks ini yang disebut perarakan adalah bagaimana orang-orang itu bersama-sama, dikatakan arak-arakan atau pawai, yaitu barisan orang yang berjalan atau bergerak ke satu tempat secara bersama-sama. Itu ya, bersama-sama itu penting. Biasanya dalam satu upacara atau perayaan. Jadi ini Daud ini membuat sebuah arak-arakan yang besar, di mana dikatakan semua orang terlibat. Nah kalau semua orang artinya tidak ada yang nonton tok, ya enggak? Semua bangsa Israel yang disebut orang Israel harus bersama-sama ada di sana. Makanya ada di sana dikatakan itu Benyamin yang bungsu yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Ini ya, Benyamin, Yehuda, kemudian Naftali, Zebulon, ini mereka mewakili 12 bangsa Israel yang ada di utara dan juga yang ada di selatan. Artinya semua ya, semua mereka ada bersama-sama di sana. Menjadi satu tim untuk apa? Untuk mereka itu merayakan kehadiran Tuhan. Bagaimana Tuhan yang mereka percaya dilambangkan dengan tabut itu memasuki Yerusalem. Dan kalau tabut itu memasuki Yerusalem, berarti Tuhan bertahta atas hidup mereka. Tuhan mengambil alih semuanya, maka kuasa Tuhan nyata di sana. Itu sebabnya mereka itu, Daud itu betul-betul sungguh-sungguh berkata, ayo kita harus berarak dengan benar, ayo kita memuji dia. Karena apa? Karena pengertian mereka yang benar. Betapa pentingnya tentang kehadiran Tuhan. Kalau kita tarik ke konteks saat ini, bagaimana? Kita tidak lagi mengarak-arak itu tabut, tetapi perarakan, karena tabut itu sudah digantikan oleh Kristus, ya enggak? Kita tidak lagi kehadiran Allah itu dilambangkan oleh tabut itu, tetapi kita sekarang tabut itu sudah digenapkan melalui kehadiran Kristus. Itu sebabnya di gereja tertentu, Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja mainstream biasanya ayat ini, Mazmur 68 ini mereka akan biasanya khotbahkan pada Minggu Palmarum. Pada waktu Yesus memasuki Yerusalem sebelum dia disalibkan. Ya kan? Hosana, Hosana. Kenapa? Ini adalah penggenapan. Karena memang Yesuslah kehadiran Allah di tengah manusia itu dinyatakan di dalam daging, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan siapa itu? Yaitu Allah kita. Allah yang waktu itu di 2 Samuel 6 dirayakan oleh Daud. Itu adalah Allah yang kita rayakan hari ini. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kita beribadah, ya, kita sedang merayakan kehadiran Tuhan, bukan? Kalau Bapak Ibu datang ke rumah Tuhan ini, Bapak Ibu sedang merayakan apa?
Tuhan di tempat ini. Tuhan yang apa? Tuhan yang kehadirannya membawa kuasa. Tuhan yang kehadirannya membawa kasih. Tuhan yang kehadirannya membawa mujizat. Tuhan yang kehadirannya membawa segala sesuatu yang kuperlukan untuk aku bisa hidup seperti yang Dia mau. Itu harusnya. Itu sebabnya pada saat kita masuk kepada sebuah ibadah, kita tidak lagi menjadi orang yang disebutkan di sana menjadi orang yang menonton. Ya, semua orang harusnya ya. Orang melihat perarakanmu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang dan memalu rebana. Ini menunjukkan apa? Di kita juga nuansa ini ada kan? Pemain musik ada, di mana kita juga bertepuk tangan. Kadang-kadang ada dancer juga ya kan? Nah, harusnya sebuah ibadah itu dirayakan dengan sedemikiannya. Kenapa? Bukan supaya orang itu menjadi senang, tapi karena orang itu sedang mengekspresikan kehadiran Tuhan dan dia tahu Tuhan itu Tuhan yang besar, maka perlu dirayakan dengan luar biasa. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya minggu lalu kita belajar di tempat ini untuk bisa. Nah, yang pertama dalam merayakan kehadiran Tuhan, kita ini dikatakan dalam minggu lalu itu adalah satu tim. Sebagai satu tim, bisa nggak kalau satu tim kita saling jelek-jelekin? Kira-kira kalau dalam satu tim, lalu kita saling menjelekkan satu dengan yang lain, kira-kira tujuan tim itu terjadi nggak? Ya, ingat ya, kita mau merayakan kehadiran Tuhan. Dan di dalam perayaan kehadiran Tuhan itu harus satu tim. Sebabnya minggu lalu satu tim di dalam Tuhan. Makanya kalau kebaktian, semua fokus merayakan kehadiran Tuhan. Semualah satu tim. Kita nggak sedang nonton yang di depan ini. Bukan kita sedang, aku mah datang aja lihat-lihat. Bukan. Anda masuk ke ruangan ibadah ini. Di tempat kita beribadah, maka otomatis kita terhisap menjadi satu tim. Saya bagian dari para pemain musik. Jemaat itu bagian dari semua ibadah ini. Ibadah ini tidak akan lengkap kalau ada satu yang hilang. Itu sebabnya enggak boleh ada sikap begitu. Tadi seperti saya bilang menjelekan. Misalnya kita datang kebaktian. Terus karena ini pengalaman kita loh ya di tempat ini. Ada satu orang saya nyanyi itu begini. Heboh gitu ya. Terus yang di belakang ngomongnya gini. Aing mah salah diuk. Aya jelema kieu nya. Meni lebay. Tepuk tangan mah biasa we. Teu kudu jarang oge kieu segala. Kumpul lamun aya we deui mari kita angkat tangan. Kita emane we angkat tangan orang lambung. Terus Anda tuh di situ gini we. Nonton. Kira-kira itu satu tim enggak? Tidak. Kalau satu tim pasti ada kesehatian. Kita nggak akan ngejelekin tim kita kan? Kalau kita ngejelekin tim kita itu artinya kita nggak setim sama dia. Dan kalau sudah begitu, kesatuannya di mana? Tuhan menginginkan kita satu tim, makanya fokusnya ke Tuhan, bukan ke orang di sebelah, di depan, di kanan, kiri kita. Biarkan dia berekspresi, karena masalah ekspresi urusan pribadi. Ya enggak? Pak Paulus mana bisa disuruh sehingga siapa tuh dulu ya yang ini dia berusaha. Pak Paulus aja kalau nyanyi suka harus dibantu ya Pak ya. Suka pales bisa. Iya enggak? Terus masa kita mau nyanyi? Enggak seberapa kuat banget kudu nyanyi, pales. Kan nggak bisa pada apa Paulus tuh enggak, saya mau memuji Tuhan, pales enggak tahu diri mau jadi WL kalau gitu. Ya kan? Jadi kita tuh sistem satu tim. Kalau satu tim Bapak Ibu Saudara sekalian, yang gitu-gitu tuh nggak akan mengganggu mata kita. Kita akan justru akan bersuka cita. Senengnya dia mah si Cici itu mah, si Tante itu mah lalu muji Tuhan tuh asik, aku ketularan. Lain ngomongin, ya? Atau Anda datang Cici, tuh ngomong sih Cici. Di dalam 2 Samuel 6 itu, di situ ada diikutkan serta seorang yang bernama Mika.
Daud itu menari-nari dengan luar biasa, diiringi kecapi, semua bersukacita, bersorak-sorai dengan pengertian karena apa? Tuhan yang kemarin yang bersama-sama kita selama ini, menurut konteks pikiran mereka pada waktu itu ya, Tuhan yang adalah sumber kekuatan kita, yang waktu itu keberadaannya ada di tempat jauh, sekarang sudah dekat dengan kita, maka hidup kita akan berubah, maka hidup kita akan penuh pengharapan, maka kita akan punya jalan keluar. Aduh, saya merayakan yang seperti itu. Saya gak akan kayak gini terus, sakit penyakit gak akan membunuh saya lagi. Ada Tuhan yang bersama dengan saya. Sengsara saya seperti ini gak akan membunuh saya lagi. Ada Tuhan yang menolong saya. Karena iman seperti itu, pengharapan seperti itu membuat dia bersuka cita. Tetapi ada di atas seorang perempuan, lihat begini, geus gelo jelema, jojogetan, keplok-keplok, sakedeung angkat tangan, sakedeung muter, kikieuan geus gelo, masalah loba keneh, geus nendeng geus kieu benernya. Siapa itu? Mikal. Duh, raja maneh teh kunaon? Kamu tuh kenapa? Tapi kata tuh bahkan kalau di dalam bagian lain katakan Mikal itu nggak ngomong, dalam hatinya dia, aduh ya ampun, ini malu-maluin dalam hati loh. Di bagian lain dikatakan Mikal dalam hatinya ya melihat malu, merasa malu melihat orang itu. Kemudian apa dalam hidupnya? Mikal dalam hidupnya Tuhan bilang apa? Dia tidak pernah punya anak. Pada masa itu tidak punya anak itu adalah satu bentuk disiplin. Dan itu adalah satu bentuk aib. Makanya Hana itu nangis ya enggak? Tuhan minta anak, ya enggak? Semua bahkan waktu Tuhan itu memulihkan Mesir waktu itu kan melalui bidan Pua dan ada 2 orang itu. Maka mereka jadi hamil, ya kan, jadi punya anak. Satu tanda Tuhan memberkati adalah dengan adanya anak. Ada offspring, ada warisan, ada keturunan. Jadi waktu Mikal dalam hatinya memandang rendah orang yang sedang memuji Tuhan, orang yang hatinya tertuju pada Tuhan dengan segala bentuk ekspresinya, Tuhan berurusan dengan Mikal sendiri. Jadi itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan anggap remeh atau jangan merendahkan atau menilai buruk orang yang sedang mengekspresikan dirinya di dalam memuji menyembah Tuhan. Model ekspresi macam-macam. Saya tidak harus bilang harus seperti Daud menari-nari. Enggak, ada orang, Ibu Teli damuanya Ibu Teli suruh kikieuan. Mungkin anggunisme saudaraku. Ya. Karena memang mau disetel apapun enggak ada setelannya. Oyak siga saya. Setelannya kalem. Jadi ya segitu aja. Ya enggak? Dia bukan berarti waktu saya loncat Ibu Teli cuma begini lalu dibilang, wah Bu Teli mah gak ada roh Tuhan dalam dirimu. Bukan itu. Ya. Saya mengekspresikan kasih saya karena saya mengingat, Tuhan mah baik. Makanya Tuhan terima kasih ya Tuhan tolong saya. Jadi saya terekspresi dengan sikap diri saya. Sementara Bu Teli mungkin, Tuhan terima kasih. Saya sendiri Tuhan pelihara, ke olahraga loncat-loncat, jati calike Tuhan. Sekarang sehat, terima kasih. Bahkan yang harusnya kita gembira, beliau bisa menangis, ya enggak? Itu ekspresi. Ya enggak? Tetapi kalau ekspresi itu dalam kesatuan, enggak akan mengganggu satu dengan yang lain. Ya kan? Dan itu menyukakan hati Tuhan. Maka kita harus ada di dalam merayakan kehadiran Tuhan. Dalam perarakan itu, kita harus ada menjadi bagian dari perarakan itu. Katakan amin. Amin. Jangan nonton kayak Mikal. Coba bilang sebelahnya, jangan nonton kayak Mikal. Apa ya? Jangan nonton kayak Mikal. Mikal itu nonton kemudian diem loh, dalam hatinya baru ngomong loh. Ngata-ngatain yang nari. Makanya kita juga di situ jangan di sini lagi. Ayo itu tinggal pemain musik jebedut weh. Jadi akhirnya apa? Konsen kita kepada muka mereka. Ngapain dah kebaktian mah datang lelek nonton mukanya. Mau memuji Tuhan, ya enggak? Bahwa nanti itu ada ekspresi yang salah kan bisa dinasehati. Bukankah juga pertemuan kita adalah untuk membangun, menghibur, menasehati?
Jadi dinasehati, Vin, kayaknya kamu lebih ganteng harus senyum deh, tambah ganteng loh Vin. Nah itu kan lain ya, dia asik, tante dia nyanyinya jadi resep, ngomong nyanyi no, Vin, siyo, tante nak, kan? Oh iya tante ya, nah itu kan nasihat dan bentuknya tuh penyampaian berbeda, tapi tidak dengan judgement yang seperti tadi, ya nggak? Lahir orang, jadi ingatlah kita itu satu tim, harus bersama-sama, satu tujuan merayakan kehadiran Tuhan. Jadi Anda setiap kali kita bersama-sama dalam satu ibadah, kita judulnya adalah kita mau merayakan kehadiran Tuhan. Yang kedua, ada nggak biasanya ya orang kalau ke karnaval, ke festival, datang untuk nangis atau untuk bergembira? Bergembira ya? Kita kalau lihat 17 Agustus itu kan ramai nggak sih serian yang ada ya? Bahkan orang tuh menciptakan suasana supaya membuat orang tuh jadi seri. Makanya suka ada kegiatan-kegiatan yang aneh-aneh, bajunya aneh-aneh lah, mau laki-laki pakai daster atau gimana gitu ya macam. Karena memang perarakan festival itu adalah sesuatu yang unsurnya sukacita. Ya, makanya tuh nanti di dalam 2 Samuel itu dikatakan apa, di dalam 2 Samuel 6 itu dikatakan mereka semua bersukacita. Ya, bersukacita. Kenapa? Bukan karena masalah mereka sudah selesai dan mereka datang ke situ bukan karena mungkin kalau di rumahnya ada sakit penyakit, ada kekurangan beras atau makanan atau apa. Datang ke festival itu udah gak langsung. Tetapi mereka bersukacita karena apa? Karena kehadiran Tuhan. Apa yang mereka dambakan utama yaitu Tuhan. Mereka tahu jangan-jangan keadaan kita menjadi sengsara seperti ini karena tidak adanya Tuhan. Sekarang Tuhan itu hadir, maka aku merayakannya. Ada pengharapan di sana, ya. Demikian kita pada saat merayakan Tuhan. Kita harus penuh dengan sukacita. Sukacita bukan apa? Bukan kita mengabaikan permasalahan kita. Bukan kita sedang berusaha untuk mempositifkan sesuatu yang keadaan negatif gitu, seolah-olah haruslah secara ilmu kan kamu katakan baik menjadi baik. Kuasa pikiranmu katakan benar jadi benar. Bukan itu, tetapi karena iman. Ya enggak? Kita bersukacita bukan karena pikiran ini, tapi karena iman yang timbul dari hati kita. Aku ada di dalam ibadah ini, aku merayakan Tuhan, dan imanku timbul di sini. Dan iman itu berkata, kalau Tuhan hadir, kuasanya juga hadir. Amin. Maka aku pasti tertolong. Itu yang kita rayakan. Maka aku jadi gembira. Maka aku jadi ada harapan. Maka aku punya masa depan. Maka aku punya pertolongan. Maka aku punya jalan keluar. Jadi aku bisa tersenyum. Aku tidak dibiarkan oleh Tuhanku begini saja. Kita jadi ingat firman Tuhan. Segala sesuatu terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah mengizinkan pencobaan atau kesulitan melampaui kekuatanku. Dia ada untuk menolong aku. Dia hadir untuk membela aku. Bukankah firman itu kemudian mengangkat iman kita dan kita bisa tersenyum? Dan lalu kita berdiri, Tuhan, Engkau hidup dan aku percaya dan aku merayakan Tuhan yang besar itu. Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Amin. Sebab itu saudaraku, mulai hari ini marilah kita mulai mengubah konsep kita pada saat kita mau memuji menyembah Tuhan. Bukan soal bentuk ekspresinya, tapi tetaplah berekspresi, ya enggak? Berekspresi tidak ada urusannya dengan bentuk-bentuknya, itu bagian kepribadian kita, tapi tetaplah berekspresi karena itu menunjukkan isi hati kita. Kenapa? Karena kita tahu kehadiran Tuhan pada saat kita merayakan Dia itu adalah kehadiran yang mendatangkan kuasa. Haleluya. Itu sebabnya kalau kita mau nyanyi, kita nyanyi dengan biasa. Kita mau coba ya dengan satu lagu ya. Ayo kita sama ekspresikan, kita rayakan Tuhan kita. Mari pemain musik, ayo bangkit berdiri saudaraku. Ya, jadi sekarang dia udah ninggalkan itu kan dia, jogetnya sorangan ya. Bertepuk tanganlah, ekspresikanlah kehadiran Tuhan seperti dirimu ya. Tuhan Raja Maha Besar. Wah. Mari main drummer kita. Dan kita ingat kita satu tim, ya, satu tim. Sebagai satu tim, kita ingin memberi sebuah persembahan yang paling oke buat Tuhan hari ini. Ekspresikan dengan kau mengingat
hidupmu. Ya, amin. Yes. Mari kita bertepuk tangan sekali lagi. Amin, mari ya. 'Cause
silakan duduk Bapak Ibu. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Berterima kasih juga buat Ibu Pendeta Hendrawati yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Saya bersyukur buat firman-Mu mengingatkan setiap kami, bahkan memerintahkan untuk setiap kami membawa kehadiran Tuhan harus dengan penuh sukacita, harus dengan ekspresi yang berasal daripada Tuhan, bukan kalau kami senang, atau bukan kalau kami berbahagia, atau bukan saat kami mendapatkan berkat. Apapun yang terjadi, kami harus tetap membawa kehadiran Tuhan di dalam sukacita. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati Ibu Pendeta Hendrawati di dalam pelayanan, menjadi seorang ibu, dan apapun yang dikerjakannya berhasil dan selalu memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, kita bersyukur, sukacita mendengar firman Tuhan. Yes, bersukacita selalu mendengarkan firman Tuhan. Kita akan memberikan persembahan dan ya, minggu kedua selain persembahan tatangan juga kita diberikan kesempatan untuk persembahan dalam 4 berlian yang ada di dalam amplop Bapak Ibu untuk mendukung setiap pelayanan seksi KDMP Bapak Ibu. Mari berikan persembahan yang terbaik, berikan juga persembahan untuk dukungan di dalam pelayanan seksi KDMP. Sekali lagi saya mengajak setiap kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan, terima kasih, kami akan memberikan persembahan yang terbaik dari sebagian yang kami miliki, sebagian yang kami dapatkan. Tetapi sebagian ini adalah ungkapan syukur kami Tuhan, sehingga saat kami mempersiapkannya dan memberikannya saat ini, ada sukacita yang berasal daripada Tuhan. Kami tidak pernah khawatir akan kehidupan kami. Kami tidak pernah khawatir akan apa yang kami makan, akan apa yang kami minum. Dan kiranya Tuhan memberkati apa yang kami berikan ini, agar gereja kami, setiap pengurus dapat mempergunakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kami juga mempersembahkan persembahan di dalam amplop 4 berlian, kami mendukung pelayanan seksi KDMP. Selain kami memberi, kami juga berdoa kiranya suatu waktu kami pribadi juga dapat terlibat di dalam pelayanan KDMP ini Tuhan. Kami menjadi misi Tuhan, membawa nama Tuhan dimanapun kami berada dan menjangkau orang-orang yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, ini persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini luar biasa ya. Suara saya kok kecil ya. Terima kasih Bu Hendra yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Bu Hendra makin lincah ya sekarang ya. Luar biasa ya. Cocok. Ya, hah? Cocok. Cocok ya. Cocok dengan temanya. Bersyukur ya Bu Hendra semakin juga diberkati sebagai gembala di Rayon Taman Cibaduyut Indah ya. Jadi hari ini tukar mimbar, Pak Ariel di Cibaduyut, Bu Hendra di BFC ya. Nah Bapak Ibu, saya berharap setelah ibadah ini selesai ya, Bapak Ibu jangan pulang dulu, karena hari ini ada acara khusus ya. Kita akan mengadakan beberapa lomba, dan lombanya ini gampang-gampang. Dan salah satu lomba yang menarik itu judulnya tiba-tiba kaya. Nah ya, siapa yang mau tiba-tiba kaya? Semua pasti mau. Semua boleh ikut lomba ini ya, tiba-tiba kaya. Kaya apa? Nanti kita lihat ya. Nah, selain itu banyak lomba yang lain dan tentunya itu berhadiah. Hadiahnya akan dibagikan minggu depan ya. Minggu depan Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah ini dengan upacara bendera. Jadi saya harap Bapak Ibu minggu depan tidak terlambat. Jam 8:05 semua harus sudah ada di ruangan ini, karena ada komandan upacara dan inspektur upacara ya, yang sengaja didatangkan dari Istana Negara. Jadi hargailah komandan dan inspektur upacara ya, dengan kehadiran semua jemaat. Yang datang terlambat, mohon maaf, tidak akan ikut upacara bendera, tapi bukan berarti pulang ya. Jadi silakan nanti mendengarkan saja semua acara upacara. Jadi tolong, sekali lagi tolong. Kenapa? Karena semua ini akan direkam Bapak Ibu dan akan masuk ke YouTube. Saya tidak mau itu akan jadi masalah ketika orang melihat rekaman dari Rayon Baladewa, ada yang berseliweran, yang bawa anak kecil. Tolong selama upacara anak-anak tidak seliweran di dalam ruangan ya. Nah, jam 8 persis kita akan mulai upacara bendera sebelum kita akan ibadah. Jadi semua akan dirangkum dari upacara bendera sampai dengan firman Tuhan, itu satu rangkaian. Dan minggu depan kita akan menyanyikan banyak lagu kebangsaan. Dan minggu depan dress code-nya adalah merah putih. Bajunya merah, celananya putih, bisa ya. Celananya merah, bajunya putih, silakan ya. Yang nggak punya bukan berarti tidak ibadah. Bu, gimana kalau saya punyanya loreng-loreng, mau loreng-loreng, terserah ya. Pokoknya merah putih. Dan ada best dress ya. Biasanya pemenangnya Pak Sahat. Ya Pak Sahat sama istrinya para Bumeng ya. Nah, ada best dress. Jadi yang memakai penampilan baju yang terbaik itu akan dapat hadiah. Dan minggu depan juga setelah ibadah kita akan ada kebersamaan merah putih juga. Kuenya merah putih ya. Jadi merah putihnya kue apa minggu depan kita akan saksikan. Jadi tolong sekali lagi minggu depan ada acara khusus ya, yaitu ada upacara bendera. Diharapkan jemaat tidak terlambat sekali lagi, karena itu akan masuk di rekaman YouTube-nya Rayon Baladewa ya.
Jadi kita semua berharap datang sebelum waktunya. Persis jam 8 kita akan mulai upacara bendera. Itu pengumuman dari saya. Dan minggu depan itu yang membawakan firman Tuhan itu Ibu Debbie dari Lengkong. Jadi ya jangan mau kalah dengan Lengkong. Termasuk ini 17 Agustus ini bagiannya peribadatan kan mana para enggak. Minggu depan saya nggak mau tahu ini harus merah putih semua ya supaya ada sesuatu yang berbeda. Itu saja pengumuman dari saya. Kita akan merayakan tema 80 tahun 80 tahun ulang tahun Republik Indonesia bertepatan dengan hari Minggu. Jadi saya percaya seluruh gereja akan merayakan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-80 dengan tema Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Saya baru ngapalin dari tadi ya, karena agak susah temanya. Ya, nah itu maka minggu depan mari kita hormati, kita rayakan 80 tahun Indonesia Maju. Dan kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Sekali lagi saya mengundang seluruh jemaat untuk turun ke lobi karena perlombaannya itu di area parkir ya. Jadi kita memberikan supporter kepada seluruh tim dari gift-nya Pak James, gift-nya Pak Sis, gift-nya RBK dan juga kaum wanita. Kita akan bersama-sama mengadakan lomba pada pagi hari ini. Yuk kita akan bangkit berdiri. Saya serahkan kepada yang pendoa syafaat Pak Wawan pendoa syafaat dan doa berkat akan dibawakan oleh Ibu Hendra. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami diingatkan terus untuk boleh menjadi satu tim, satu keluarga, satu BFC. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih memberkati Ibu Hendra dan pelayanannya. Biar Tuhan pakai beliau lebih heran lagi di dalam pelayanannya. Berkati juga seluruh tim yang melayani, baik tim musik Tuhan, worship leader, multimedia, usher, kolektan, semua yang terlibat dalam pelayanan ini kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Kau akan terus memberikan hikmat berkat buat semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami menyerahkan BFC ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terus pakai tempat ini untuk boleh menjadi rumah ibadah, untuk menjadi rumah doa Tuhan. Tuhan memberkati juga setiap tamu-tamu yang hadir pada hari ini, juga untuk setiap staf karyawan Tulip Guest House, juga untuk tetangga-tetangga kami Tuhan, baik kanan, kiri, depan, belakang. Tuhan memberkati mereka. Tuhan memberkati setiap orang yang mendengar firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap orang yang mendengarkan lantunan pujian ini Tuhan, sehingga mereka juga boleh merayakan kasih Tuhan. Terlebih Tuhan, kami bersyukur kalau kami ada di Indonesia Tuhan. Kami bersyukur kalau minggu depan kami boleh merayakan ulang tahun negara kami yang ke-80. Kami percaya Tuhan kalau kami ada di negara ini, ada bagian kami untuk boleh menjadi berkat buat bangsa kami. Berkati pemerintahan kami Tuhan, Pak Presiden Prabowo Gibran sebagai wakil Tuhan, juga Kang Deddy Gubernur dan Pak Farhan Wali Kota. Tuhan memberkati mereka, berikan hikmat buat mereka untuk boleh memimpin bangsa dan negara ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Mari saudara-saudaraku kita